kami melihatnya debat terakhir semalam itu ya sangat luar biasa. Masing-masing paslon mengeluarkan kemampuannya masing-masing. Itu yang namanya adu gagasan, adu visi, adu misi. Keluarlah malam itu semua, total. Kalau di bola namanya total football. Nah semalam keluar itu, masyarakat bisa menilai siapa yang bisa memenangkan kontestasi nanti ke depannya. Karena apa? Karena kita lihat kemampuan dalam debat terakhir itu, siapa yang paling mumpuni, siapa yang paling menguasai visi misinya dan menguntungkan buat masyarakat banyak. Nah, tentunya kita juga harus melihat begini, dari pasangan 1, 2 maupun 3, kita harus lihat semuanya ya. Kita bisa menilai malam tadi itu siapa-siapa yang harus dan wajib didukungnya. Nah, masyarakat sudah tahu pilihannya. Dengan adanya debat semalam itu, kita sudah meyakini pilihan kita siapa nanti. Kang, yang menarik apa Kang semalam? Poin yang menarik. Yang menarik, satu, ini saya kayak macam ada pertandingan olahraga. Ketika calon 03 itu melempar umpan, 01 kok nyemes gitu. Yang kena semesnya adalah 02. Nah ini yang menjadi kita sendiri jadi tersenyum-senyum melihat ini. Padahal ini satu kenyataan, karena ini kenyataan memang ada, faktanya ada gitu ya. Apa yang dilontarkan 03 itu dan dijawab oleh 01 itu memang ada, kenyataannya ada dan sedang berlangsung terus. Apalagi beberapa hari ini ya, kita beberapa hari ini rame itu yang label padahal bansos tapi labelnya kan bantuan presiden. Nah ini yang sifatnya kok bantuan presiden digelar ya di depan istana, ini kan yang nggak boleh. Sasarannya artinya batasnya tidak tepat. Nah mestinya kan dari Kemensos juga sudah ada data-data siapa saja penerima bansos tersebut. Nah, baiknya juga ya harus dilaksanakan sesuai dengan SOP di Kemensos tentang bantuan sosial. Oke, kita membahas isi Kang. BUMN diganti koperasi itu gimana sih maksudnya? Nah, ini sebenarnya terhadap pemberdayaan pada koperasi sebenarnya. Tetapi kan ingin menguatkan 01 ingin menguatkan basis koperasi sebenarnya. Tapi saya meyakini tidak sejauh itulah. Itu cuma ingin mengangkat koperasi supaya lebih profesional, lebih bermanfaat. Tapi efeknya kan seperti apa Kang? Banyak pengangguran, bener kah? Enggak juga, kan koperasi sama aja. Koperasi malah kan dia sifatnya ada anggotanya. Enggak juga, kalau bilang pengangguran enggak juga ya. Karena sektornya semakin banyak. Satu sektor kan, satu koperasi mungkin satu BUMN bisa menjadi lebih banyak dibanding yang sekarang. Karena sektor BUMN itu hanya terbatas tersentral pada BUMN. Tetapi kalau koperasi kan ke seluruh lapisan masyarakat, ke seluruh daerah ada. Jadi artinya kalau soal manpower, soal tenaga kerja tidak sedikit, itu tetap lebih banyak kan. Terus banyak yang juga bilang ini pada main aman nih, nggak ada gimmick-gimmickan lagi seperti sebelumnya. Iya. Itu gimana? Mungkin mereka ingin menunjukkan bahwa mencitrakan dirinya adalah yang baik, sopan, beretika. Karena sekarang kan etika udah mulai nggak ada nih. Ada yang suka melupakan etika, akhirnya dibangunlah di debat terakhir ini membangun etika supaya masyarakat melihat calon pemimpin kita yang berprestasi, yang mempunyai etika, ya bisa dipilih langsung gitu. Sementara ada juga yang bukan tidak beretika, bukan juga cari aman, ada juga yang ditanya tetapi tidak bisa menjawab. Terus saya ingin membahas Pak Amin, Pak Anies, Kang. Beliau kayaknya lebih main aman karena sebelumnya ini banyak diserang, nggak menghormati sosok 02 gitu. Nah hari ini dia sampai bilang Pak Prabowo saya hormati gitu. Itu bener gak Kang arahnya ke situ? Enggak juga sih, karena memang kan ini adalah penutup. Penutup kan harus mengesankan kita yang baik-baik. Penutup ini adalah saling menghargai, saling menghormati. Disinilah pinternya Pak Anies. Tidak menyerang terus sampai hari akhir, tapi semua saling menghormati. Termasuk juga 02 juga kan saling menghormati dengan paslon-paslon lainnya. Gitu. Jadi bukan cari aman menurut saya, tetapi itulah beretika dan saling menghormati. Oke,
Kang, nggak nyampe 2 minggu ya, nggak nyampe ini 2 minggu akan terjadi lah. Mungkin akan terjadi seperti apa sih kekhawatiran dari Kang Doni mungkin selama mungkin ada koalisi yang bergabung seperti apa gitu Kang? Ya kan begini, kita lihat dari sini aja, dari apa? Dari perkembangan day to day-nya ya. Kita lihat 01 itu luar biasa di lapangannya ya. Bagaimana antusiasme masyarakat, bagaimana antusiasme rakyat Indonesia untuk mendukung Anies. Tidak pernah kosong, tidak pernah sepi acara apapun. Coba kebayang tadi malam selesai debat, Pak Anies langsung ke Manado. Sampai Manado itu jam 1 jam 2 malam. Tetapi disambut luar biasa oleh masyarakat Manado. Nah, ini menjadi pertanda bahwa rakyat ingin perubahan. Ya, rakyat ingin presiden yang mumpuni, rakyat ingin presiden yang mau mengayomi rakyatnya. Nah, tentunya kita juga harus tahu siapa-siapa yang harus dipilih. Sementara hasil survei 01 ini selalu terakhir, 02 selalu nomor 1. Nah, ini kan yang menjadi apa? Menjadi pertanyaan besar. Apakah pada nanti hari H-nya, apakah nanti sesuai survei, cuman di apa ibaratnya di framing survei, atau pencoblosan? Nah, ini harus kita waspadai. Jadi pada saat pencoblosan itu yang kita waspadai, mulai dari TPS ke PPK sampai ke KPUD dari provinsi maupun ke pusat. Nah, ini harus diwaspadai, jangan sampai kita tidak ada inginkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita harus yakini pemilu jujur dan adil. Terakhir Kang, kayaknya seluruh mata ini tertuju kepada pemilu presiden Kang. Bagaimana akan nanti pemilu legislatif sendiri Kang? Ya, memang sekarang ini kita para caleg nih kayak nomor 2 ibaratnya. Nggak utama lagi, karena memang rakyat bukan jenuh, tapi rakyat sudah jenuh dengan pemerintahan. Rakyat ingin ada perubahan, makanya yang mereka gaungkan sekarang memang yang gaung memang presiden, dan lebih mudah sekarang mengkampanyekan presiden dibanding caleg sekarang gitu ya. Kami sebagai caleg juga merasa harus lebih kerja keras lagi. Selain kita mendagangkan menjual capres kita menjual diri kita juga supaya dikenal masyarakat. Nah, sementara masyarakat lebih fokus memang kepada pilpres dibanding pada caleg. Tapi tentunya sekali lagi saya juga mengingatkan agar masyarakat juga jangan lupa capres yang kita pilih harus diikuti dengan anggota parlemen yang kuat agar bersinergi antara presiden dengan DPR-nya pendukungnya lebih solid. Oke.